Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatus Solihah. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester membuat database dan slip gaji karyawan melalui aplikasi Microsoft Access. Pertama, untuk membuat database, kita buka aplikasi Microsoft Access dan pilih blank database untuk membuat data baru. Yang pertama, klik tabel di kolom paling kiri, kemudian klik view dan save as-nya kita beri nama karyawan untuk membuat database. Kemudian akan muncul field name berisi tentang informasi atau atribut apa aja yang akan dibuat untuk membuat data karyawan. Menurut soal, data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan foto. Untuk data tipe dari NIK yaitu short text, nama short text, tanggal lahir date atau time, dan kita di sini membuat format untuk medium date, jenis kelamin short text, alamat short text, dan jabatan short text. Juga di sini ada foto dengan data type attachment. Kemudian data karyawan kita save dan close. Membuat data baru, kita menuju ke create dan menambah tabel dengan nama gaji. Dengan field name berisi ID gaji, NIK, jabatan, gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan atau iuran, dan pajak penghasilan pasal 21. Untuk data tipenya yaitu ID gaji auto number, NIK short text, jabatan short text, gaji pokok sampai pajak penghasilan 21 currency. Untuk membuat data NIK beserta nama di form gaji nanti, di field name bagian NIK, kita klik lookup, display control yang semula text box menjadi combo box, kemudian bound kolomnya 1, row source-nya kita klik titik 3, tabel karyawan kita add, kita masukkan, kemudian kita masukkan nick dan nama dari tabel karyawan agar bisa masuk di tabel gaji. Setelah itu tabel gaji kita save dan kita close. Kemudian dilanjutkan, kita buka kembali tabel karyawan, kita isi data-data yang sudah tertera di soal, data-data nick, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan foto.
Setelah data karyawan terisi, maka kita selanjutnya akan membuat form gaji karyawan, form input karyawan. Kita menuju ke create, kemudian pilih form, kita design view untuk mengedit atau mengatur tata letak dari form yang akan kita buat. Untuk memberi warna formnya, kita ke desain, ada property sheet, di situ format, pilih format, pilih backcolor, pilih warna yang akan kita gunakan untuk form input karyawan, dan seterusnya. Untuk membuat warna berbeda di kolom bertuliskan form input karyawan, itu kita ke format, pilih yang back style. Jika tidak ingin hasil akhirnya nanti transparan, bisa pilih normal. Kemudian edit sesuai selera. Untuk mengeditnya, sebelumnya kita blok terlebih dahulu, kita orange dan remove layout. Di sini saya menggunakan sebelumnya kita hapus terlebih dahulu data-data yang ada sebelumnya. Kita menuju ke desain, ada add exciting file. Di situ kita bisa memasukkan data mana saja yang akan kita pilih dan kita atur sesuai selera kita. Kemudian seperti sebelumnya juga, jika ingin mentata atau mengedit tata letak dari data-data yang akan dicantumkan, itu di blok terlebih dahulu, kemudian di remove layout, dan kita tata dengan sesuai selera. Jika sudah tertata, maka kita pilih orange, pilih stacked atau tabular, itu sesuai selera juga. Setelah data diedit,
ditata, kita akan mengasih menu button di bawah form, misal text, previews, tambah data, delete data, dan save data. Caranya yaitu pilih desain, kemudian pilih button, arahkan di bawah data, kemudian akan ada command button wizard. Di situ ada kategori, kita pilih record navigation, actionnya kita pilih go to previous record, kemudian next pilih text atau picture. Di sini saya menggunakan picture, kemudian finish. Untuk command button wizard yang lainnya sama caranya, tetapi sekarang kita akan membuat tambah data. Di situ kategori record operation, action, add new record, text. Jika menggunakan teks maka namanya text data, jika menggunakan picture akan menjadi simbol tambah data. Kemudian di finish. Untuk selanjutnya juga sama, untuk data delete data dan save data juga sama. Kemudian kita kasih button untuk go to next record. Kemudian di blok semua untuk merapikan, kita ke arrange, kita ke arrange, terus kita pilih tabular untuk merapikannya. Kemudian di save dan di close, dan ganti format nama menjadi form input karyawan. Kemudian kita akan membuat form gaji. Caranya hampir sama dengan form gaji karyawan. Sebelumnya di tabel gaji kita mengisi data-data yang akan kita buat form gaji karyawannya, seperti ID gaji, NIK, jabatan, gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan atau iuran, PPh 21 dan PPh 21.
Setelah data terisi lengkap, maka kita akan menyimpan tab tabel gaji, kemudian kita menuju ke create dan pilih form seperti biasanya, seperti yang sudah kita lakukan di form input karyawan. Sebelumnya kita desain view terlebih dahulu untuk mengedit isi dari form gaji karyawan tersebut. Di form gaji ini kita juga menambahkan button seperti form input karyawan, button untuk go to previous, add new record, save record, delete record, dan go to next record. Setelah data sudah tertata semua, kita blok, kemudian rapikan. Untuk merapikan, arrange, kemudian tabular. Untuk judul kita ganti menjadi form gaji karyawan. Setelah itu di save, kemudian di close. Selanjutnya kita akan membuat query gaji. Yang pertama caranya yaitu kita ke create, kemudian pilih query design, masukkan kedua tabel gaji dan karyawan. Untuk tabel pertama kita isi karyawan dan fieldnya itu NIK. Untuk tabel kedua karyawan dan field nama. Untuk kolom ketiga
tabel gaji. Untuk fieldnya ID gaji. Untuk kolom keempat gaji pokok. Untuk fieldnya gaji pokok. Untuk tabelnya gaji. Kemudian gaji lagi, pilih tunjangan. Tabel gaji lagi, untuk field insentif, kemudian ada potongan atau iuran dan PPh 21. Di sebelah kolom PPh 21 kita klik kanan, pilih build, kemudian masukkan rumus untuk menentukan gaji bersih dari semua aspek dari semua gaji yang diterima oleh karyawan tersebut. Untuk rumusnya, gaji bersih (2) buka kurung kurawal gaji pokok ditambah tunjangan ditambah insentif dikurangi potongan atau iuran dikurangi pajak penghasilan 21, tutup kurung. Kemudian kita kita save dan close. Kita lihat apakah di tabel gaji sudah terdapat gaji bersihnya atau tidak. Jika belum, kita kembali lagi ke query design, kita design view, apakah ada kesalahan di penulisan rumus. Jika ada, kita ubah terlebih dahulu seperti yang tadi, kita boot dan kita ganti semuanya. Jika sudah, di kolom gaji akan terdapat total dari gaji bersih seluruh karyawan. Kemudian kita save dan close. Di form karyawan, jika ingin mengubah jenis kelamin yang tadinya mengisi manual menjadi pilihan, yaitu kita buka form input karyawan, kemudian design view, di box jenis kelamin, klik kanan, kemudian pilih change to, pilih combo box,
di desain, property sheet, bagian data, tabel query itu diganti value list, kemudian bound column diganti 1, dan row sort diisi dengan L atau laki-laki dan P perempuan, kemudian di close, disimpan, kemudian di save, disimpan kemudian di close. Yang selanjutnya kita akan membuat slip gaji. Caranya yaitu kita pilih query gaji, kemudian create, pilih report. Untuk query gajinya itu kita desain view, kemudian Ctrl A, kita remove layout terlebih dahulu agar bisa dipindah-pindah, ganti judulnya menjadi slip gaji. Di bagian page header kita tarik ke bawah untuk memberi space untuk box NIK, nama dan ide gaji. Sebelumnya NIK, nama dan ide gaji itu tersusun sejajar, jadi kita akan membuatnya disusun ke bawah. Pada bagian detail itu ada gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan atau iuran, dan PPh 21. Kemudian ada gaji bersih juga. Pada bagian detail di slip gaji, untuk gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan atau iuran, dan PPh 21 beserta gaji bersih itu diberi garis antara gaji pokok, tunjangan, insentif, potongan atau iuran, dan PPh 21 dengan gaji bersih agar bisa membedakan jumlah gaji bersih itu tersendiri. Kemudian jika ingin memberi nama dan tanda tangan, untuk space di detail kita drag ke bawah agar space-nya lebih banyak. Kemudian pilih desain dan add excerpting part, kita pilih nama, dan di desain juga ada simbol A besar A kecil, itu kita pilih dan kita isi dengan nama penerima. Jadi penerima ada di atas dan nama itu, format nama itu ada di bawah.
untuk penerima dan nama untuk tanda tangan itu kita bisa membuatnya menjadi transparan. Caranya yaitu dengan desain, kemudian di properties file, di situ ada back style, kita pilih jadi transparan agar nanti di slip gajinya tidak ada blok putih.
sudah ditata dan dirapikan, selanjutnya kita save, kemudian kita close terlebih dahulu untuk slip gaji. Agar slip gaji antara satu karyawan dengan yang lain tidak saling gabung, itu kita menuju ke form gaji karyawan, kemudian desain view terlebih dahulu, kita tambah desain view terlebih dahulu, kita tambah desain, kita tambah button, tetapi tidak perlu di komen button wizard, langsung di rename, kemudian cetak slip gaji, diganti rename menjadi cetak slip gaji, kemudian diberi perintah. Caranya yaitu dengan klik kanan cetak slip gaji itu, pilih bold event, kemudian pilih makro boulder, klik segitiga, kemudian pilih open report. Untuk report name itu slip gaji. Untuk view kita pilih print preview. Untuk where condition diisi kurung kurawal ide gaji sama dengan forms tanda seru kurung kurawal forms gaji karyawan tanda seru kurung kurawal ide gaji. Kemudian kita save dan close. Kita blok button yang di bawah itu agar menjadi rapi. Kita save untuk form gaji karyawan. Jika sudah kita close terlebih dahulu. Kemudian jika ingin melihat slip gaji yang sudah jadi, kita klik form gaji karyawan, kita klik cetak slip gaji. Di situ nanti akan tertera slip gaji setiap karyawan. Sekian tutorial database karyawan dari saya menggunakan Microsoft Access. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.